Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022. Pada kesempatan kali ini, kita coba mengulas tentang prediksi pertandingan di grup H, pertandingan sangat menentukan antara Korea Selatan melawan Portugal. Portugal sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana nasib Korea Selatan. Satu di antara tim terbaik dari Asia. Bahkan Korea adalah tim Asia yang paling berhasil di ajang Piala Dunia. Korea di tahun 2022 ini memang penampilannya pas-pasan sekali. Dalam 2 pertandingan, Korea hanya menahan seri Uruguay 1-1 dan pertandingan kedua kalah 2-3 melawan Ghana. Sehingga posisi Korea Selatan itu sangat berat untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi saya mau katakan Tribuners bahwa Korea Selatan butuh keajaiban sehingga bisa lolos ke 16 besar. Tapi ini sepak bola ya, segala sesuatu masih mungkin. Ada beberapa syarat Korea bisa lolos. Yang pertama memang dia harus menang atas Cristiano Ronaldo dan teman-teman dalam skor yang besar, ya. Sambil berharap bahwa Ghana kalah melawan Uruguay. Jadi nasib dia tergantung tim yang lain. Kemudian kalau Uruguay menang, Korea kalah, jelas Uruguay yang lolos, ya. Kemudian kalau Uruguay menang, Korea seri, Uruguay juga yang lolos. Dan kalau Uruguay seri, Korea seri, maka Ghana yang lolos, ya. Itu betapa peta persaingan yang sangat ketat di grup H ini. Korea Selatan kita semua tahu ya, pemain kunci di sana adalah pemain Tottenham Hotspur ya, Son Heung-min, dan andalan Portugal, saya kira tetap mereka akan mengandalkan Cristiano Ronaldo, atau kalau tidak, misalnya Cristiano Ronaldo diistirahatkan oleh pelatih, maka Bruno Fernandes akan memimpin tim-timnya, jadi teman-temannya. Dari sisi head to head, Korea Selatan dan Portugal ini baru sekali bertemu di Piala Dunia 2002. Waktu itu Korea Selatan menjadi tuan rumah dan kemenangan saat itu memihak Korea Selatan. Jadi Korea Selatan menang 1-0 dan Portugal yang pada tahun 2002 itu bergabung di grup D gagal lolos ke babak 16 besar. Jadi dari sisi sejarah Korea punya prestasi bagus, reputasi bagus lah, dia pernah mengalahkan Portugal. Tapi itu sudah lama sekali Tribuners ya, itu udah 10 tahun yang lalu. Sekarang ini situasi sudah berbeda. Portugal saat ini itu kombinasi antara tim senior veteran Cristiano Ronaldo, Pepe, dan pemain-pemain muda ya, seperti Bruno Fernandes ya, Joao Felix, Diogo Costa ya, Rafael Leao. Jadi talenta muda Portugal saat ini sedang dalam posisi yang bagus sekali. Kemudian 5 pertandingan terakhir Portugal itu pun mereka hanya sekali kalah ya, mereka bahkan 4 kali menang. Jadi tren kinerja Portugal boleh dikatakan sedang bagus-bagusnya. Sehingga ini menjadi tantangan besar. Tadi saya katakan ya, boleh dibilang lah Korea Selatan ini butuh keajaiban. Tapi sekali lagi bukan sesuatu yang mustahil dia bisa lolos ke babak berikutnya. Terbukti ya, misalnya Tunisia ternyata bisa mengalahkan juara bertahan Prancis, walaupun Prancis memang sudah memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Ya, Tribuners, kinerja Korea Selatan, tadi pada awal saya katakan bahwa Korea Selatan 2022 ini memang pas-pasan ya. Berbeda dengan tim-tim Korea di Piala Dunia sebelumnya. Mereka punya bintang sekarang ya, boleh dikatakan hanya Son yang cukup menonjol. Tapi sebetulnya dari sisi soliditas tim itu Korea tetap sebagaimana Korea yang sangat luar biasa. Nah, kinerja mereka dalam 5 pertandingan terakhir itu mereka hanya sekali menang ya, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Artinya kalau dibanding dengan Portugal memang jauh, kinerja Portugal memang sangat bagus. Jadi butuh sekali lagi kerja keras. Nah, bagaimana sekarang kira-kira
line up ya yang akan diturunkan oleh dua pelatih dalam pertandingan pada hari Jumat ya. Ingat, Korea Selatan Paulo Bento ini orang Portugal ya, pelatih dari Portugal. Itu tetap dalam formasi dia akan menggunakan 4-2-3-1. Jadi mereka tetap, Korea ini Paulo Bento memang cenderung dengan memakai satu striker tunggal di depan. Jadi 4 di belakang ya. Kemudian dia kombinasikan ada 2 dan 3 pemain pengangkut air lah, pekerja keras Korea di tengah. Kemudian 1 di depan. Pasti andalannya kan Son ya. Son nanti berduet di depan itu dengan Hwang Ui-jo. Nah, di bawah Mister tetap Kim Seung-gyu, kemudian di belakang ya Kim Mon-hwan, Yoon, kemudian Kim Min-jae dan Kim Yeon-gung. Sedangkan di tengah Kim Jin-soo, Hwang In dan Yang dan Sang Ho ya. Itu menjadi pilihan utama Paulo Bento selama ini. Ketika mereka melawan Ghana ya, mereka boleh bilang agak kurang beruntung aja ya, kalah tipis dengan skor 2-3. Waktu itu serangan-serang Korea sangat hidup ya, tetapi memang mereka tidak cukup mencetak gol ya, sehingga Ghana kemudian memetik hasil yang baik. Kemudian di kubu Portugal, memang banyak yang menduga ini Portugal mungkin boleh jadi Fernando Santos menggunakan tim kedua ya, bukan tim starting 11 dia selama ini. Tetapi saya kira Portugal juga tidak mau malu ya, mereka inginkan kalau bisa hasil yang bagus. Komposisinya 4-3-3, Santos ini memang sangat suka hal yang klasik 4-3-3 formasinya. Di bawah Mister Diogo Costa, kemudian di belakang Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes ya, Neves, kemudian depan kalau Cristiano Ronaldo main tetap dia akan diduetkan dengan pemain muda ya, Rafael Leao. Dan kalau dia menurunkan tim pelapisnya pun saya kira Portugal tetap memang tidak mudah akan ditaklukkan oleh Korea Selatan. Saya Tribunes memprediksi pertandingan ini akan dimenangkan Portugal dengan skor 2-1 atau ya 2-2 atau 3-2. Karena sekali lagi Korea pasti akan tampil habis-habisan karena ini adalah kesempatan terakhir dia untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar atau tidak. Karena apa? Sampai hari ini juga wakil Asia baru 1 ya, Australia yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Demikian Tribunes, sedikit prediksi tentang Korea melawan Portugal. Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.